dengan IPK 1,52 akan mempresentasikan pertimbangan indeks gizi seimbang healthy eating index. Pertama, latar belakang. Dalam kajian kualitas diet yang diadakan menggunakan instrumen penilaian khusus secara internasional, Healthy Eating Index atau HEI merupakan alat ukur yang umum digunakan untuk menilai penyesuaian pola makan individu dengan dietary guidelines for American. Ia menilai komponen makanan yang dianjurkan seperti biji-bijian utuh, buah, serta komponen yang sayur, perlu biji-bijian dibatasi seperti utuh, gula serta tambahan, komponen yang lemak perlu jenuh, dan dibatasi seperti natrium. gula tambahan, lemak jenuh, dan natrium. Di Indonesia, konsep Di tersebut telah Indonesia, konsep disesuaikan tersebut telah menjadi indeks gizi disesuaikan seimbang atau menjadi IGS, indeks gizi yaitu seimbang atau alat ukur IGS, kualitas konsumsi yaitu alat pangan ukur berdasarkan kualitas pendapat konsumsi gizi pangan seimbang. berdasarkan pendapat gizi IGS digunakan seimbang. untuk menilai IGS apakah digunakan konsumsi untuk pangan menilai individu apakah konsumsi memenuhi pangan porsian individu jualan memenuhi PGS dalam porsian jualan sehari. PGS dalam Penelitian sehari. mengembangkan Penelitian IGS mengembangkan pada remaja IGS pada menunjukkan remaja bahwa menunjukkan indeks ini bahwa valid digunakan indeks untuk ini menilai valid kualitas digunakan daya untuk tubuh di menilai Indonesia, kualitas di daya mana tubuh di IGS Indonesia, di 3 mana yang IGS 3 660 menjadi yang bentuk 60 yang paling menjadi bentuk efektif yang dan paling praktis. efektif dan praktis. Berikut untuk Berikut rumusan masalahnya untuk sendiri. rumusan masalahnya Yang sendiri. pertama ada Yang bagaimana pertama kualitas ada konsumsi bagaimana pangan kualitas konsumsi subjek pangan berdasarkan penilaian subjek indeks berdasarkan gizi penilaian indeks seimbang. gizi Yang kedua, seimbang. bagaimana Yang kualitas kedua, konsumsi bagaimana pangan kualitas subjek berdasarkan konsumsi pangan healthy subjek eating berdasarkan index. healthy Yang eating ketiga, index. bagaimana Yang perbandingan ketiga, hasil bagaimana penilaian kualitas perbandingan diet hasil menggunakan penilaian IGS kualitas dan diet menggunakan IGS HEI. dan HEI. Yang keempat, Yang apa interpretasi keempat, hasil apa penilaian IGS interpretasi dan hasil HEI penilaian IGS terhadap dan penyesuaian HEI pola makan terhadap subjek penyesuaian pola dengan makan pendapat subjek gizi yang dengan benar. pendapat gizi yang Tujuannya menghitung tujuannya skor indeks menghitung gizi skor seimbang indeks berdasarkan gizi data konsumsi seimbang pangan berdasarkan data subjek, konsumsi pangan menghitung subjek, skor menghitung healthy skor eating index healthy sesuai eating komponen index sesuai penilaiannya, komponen penilaiannya, menganalisis perbedaan dan dengan analisis persamaan perbedaan dan hasil persamaan hasil penilaian antara penilaian IGS dan antara HEI IGS dan serta HEI serta menginterpretasikan tingkat kualitas diet menginterpretasikan tingkat subjek dalam kualitas diet subjek kaitannya dengan dalam pendapat gizi kaitannya dengan nasional pendapat dan gizi nasional internasional. dan internasional. Nah, berikut adalah Nah, hasil berikut adalah perhitungan hasil IGS perhitungan responden IGS 1. responden 1. Interpretasi IGS Interpretasi responden 1 IGS sendiri, responden 1 data sendiri, makanan data hari Senin makanan dan Kamis hari Senin menunjukkan dan bahwa Kamis konsumsi harian menunjukkan bahwa cukup konsumsi beragam, harian namun cukup cenderung beragam, tinggi namun nasi, cenderung tinggi nasi, tinggi makanan tinggi gorengan makanan dan gorengan berlemak, dan dan berlemak, masih dan rendah buah masih serta rendah sayuran. buah serta Asupan energi sayuran. hari Asupan pertama energi mencapai hari pertama mencapai 1.719 kilokalori, 1.719 sedangkan hari kilokalori, kedua sedangkan hari 1.800 kedua kilokalori 1.800 dengan rata-rata kilokalori dengan energi rata-rata energi 1.799,5 kilokalori per 1.799,5 hari. kilokalori per Lalu hari. dibandingkan dengan Lalu kebutuhan dibandingkan dengan TEE kebutuhan responden TEE 1 kurang responden lebih 1 kurang lebih 2094 sampai 2094 sampai 2406 kilokalori. 2406 kilokalori. Aktivitas ringan, Aktivitas ringan, aktivitas aktivitas cenderung ringan, cenderung maka ringan, konsumsi energi maka masih di konsumsi bawah energi masih kebutuhan. di bawah kebutuhan. Asupan karbohidrat Asupan sendiri karbohidrat mencapai sendiri mencapai 199,6 gram setin dan 237,5 gram kaktis, 199,6 gram dengan kaktis rata-rata dengan rata-rata 213,5 gram. 213,5 gram. Masih dalam batas Masih dalam batas rekomendasi, yang rekomendasi, mana karbohidrat yang mana 50 sampai karbohidrat 50 sampai 65% energi. 65% energi. Dominasi karbohidrat Dominasi utama karbohidrat berasal utama dari berasal nasi. dari Protein nasi. total cukup Protein total baik, cukup baik, 54,4 gram 54,4 dan gram dan 37,8 gram. 37,8 gram. Namun pada hari kedua Namun pada terjadi hari penurunan kedua karena terjadi tidak ada penurunan lauk karena biji tidak ada protein lauk biji pada protein hari pada selain hari selain half board dan tempe. hardboard dan tempe. Asupan lemak tergolong Asupan cukup lemak tinggi tergolong pada cukup hari tinggi kedua, pada hari yaitu kedua, yaitu 40,2 gram dan 40,2 gram dan 22,4 gram, 22,4 gram, terutama dari makanan terutama dari gorengan yaitu makanan ayam gorengan yaitu geprek, ayam keripik, geprek, tempe, dan keripik, rendang. tempe, dan rendang. Berdasarkan kondisi ini, Berdasarkan skor kondisi IGS ini, responden cenderung sedang cenderung karena masih sedang karena terdapat masih beberapa terdapat komponen yang belum beberapa komponen terpenuhi yang seperti belum sayur dan terpenuhi buah, seperti serta sayur dan tingginya buah, serta konsumsi tingginya makanan konsumsi berbijak. makanan berbijak. Berikut adalah hasil Berikut adalah perhitungan hasil HEI perhitungan responden HEI 1, responden 1, yang mana interpretasinya adalah berdasarkan hasil perhitungan healthy eating index responden 1 memperoleh skor 53 dari total 100. Skor ini menunjukkan Skor bahwa ini kualitas menunjukkan pola bahwa makan kualitas berada pola pada makan kategori berada pada kategori sedang. sedang. Artinya, pola Artinya, konsumsi pola konsumsi responden belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip sesuai pola dengan makan prinsip yang pola makan yang direkomendasikan oleh pendapat direkomendasikan gizi oleh seimbang pendapat gizi seimbang maupun standar maupun HEI, standar terutama HEI, dalam hal terutama kecukupan dalam hal buah, sayur, kecukupan produk buah, susu, sayur, serta produk susu, pengendalian serta konsumsi pengendalian lemak jenuh. konsumsi lemak Dari jenuh. sisi komponen Dari sisi komponen adekuasi, adekuasi, terdapat beberapa terdapat aspek yang sudah beberapa baik aspek dan yang sudah beberapa baik yang dan masih perlu beberapa yang masih ditingkatkan. perlu ditingkatkan. Konsumsi total Konsumsi protein total menunjukkan protein skor menunjukkan maksimal, skor menandakan maksimal, bahwa asupan menandakan lauk bahwa hewani asupan dan lauk nabati hewani seperti dan ayam, nabati daging seperti sapi, ayam, serta daging vitamin sapi, D, P, serta dan vitamin D, udang P, sudah dan rendang mencukupi. sudah mencukupi. Pada Pada komponen komponen moderation, moderation, konsumsi konsumsi refined refined grades seperti grades nasi putih seperti tergolong nasi tinggi, putih tergolong yaitu sekitar tinggi, yaitu 400 sekitar gram per hari, 400 gram per yang hari, menyebabkan yang nilai menyebabkan nilai refined refined grades grades rendah secara rendah keseluruhan. secara Skor HEIF keseluruhan. Skor sebesar HEIF 53 sebesar menandakan 53 bahwa pola menandakan bahwa makan pola responden perlu makan responden diperbaiki. perlu diperbaiki. Lalu Lalu ini
hasil perhitungan 3S pada 2
kedua hari recall berada dalam kisaran yang sama dengan kebutuhan energi total. Pada hari Senin, asupan energi mencapai 2.214 kilokalori, sedangkan hari Kamis 2.055 kilokalori, dengan rata 2.134,5 kilokalori yang masih berada dalam batas memenuhi kebutuhan energi harian nasional. Hal ini menunjukkan pola makan yang cukup stabil dari aspek energi. Pada komponen pembatas, konsumsi lemak dan gorengan tergolong tinggi, terutama pada hari Senin, yaitu hari Kamis, keripik ubi. Komponen ini mendapatkan skor rendah menunjukkan perlunya pengurangan makanan yang digoreng atau mengandung minyak tinggi. Konsumsi gula dan garam berada pada kategori sedang karena tidak ada makanan manis berlebih, namun tetap terdapat penggunaan sodium cukup tinggi pada makanan olahan dan pupuk. Secara keseluruhan, hasil IGS menunjukkan bahwa harus memiliki pola makan yang memiliki seimbang berdasarkan energi dan makronutrien. Tetapi sangat kurang mendapatkan buah, sayur, dan pembatasan konsumsi gorengan. Perbaikan pola makan diperlukan terutama penambahan porsi sayur dan buah harian, serta mengurangi pangan tinggi lemak jenuh untuk meningkatkan kualitas diet secara keseluruhan. Berikut adalah hasil perhitungan HII Respon 2. Dengan interpretasi, hasil perhitungan HII Respon 2 memperoleh skor 1,41 di 100 yang menunjukkan bahwa kualitas pola makan berada pada kategori rendah sampai sedang. Skor ini mengindikasikan bahwa pola konsumsi sehari-hari responden masih jauh dari pola makan sehat yang dianjurkan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan skor HII rendah adalah tidak adanya konsumsi buah pada kedua hari recall, padahal buah merupakan sumber serat vitamin, mineral, dan antioksidan penting. Kualitas diet responden juga dipengaruhi oleh tidak adanya konsumsi produk susu pada kedua hari recall, sehingga asupan kalsium dan vitamin D berpotensi tidak optimal. Di sisi lain, beberapa makanan yang dikonsumsi seperti ayam geprek, bandeng presto, mie ayam, nasi rames, dan keripik ubi. Secara keseluruhan, skor HII Respon 2 menunjukkan bahwa meskipun asupan protein baik dan gula tambah rendah, kualitas diet secara umum masih kurang baik karena kurangnya variasi pangan, minimnya sayur dan buah, dan tidak adanya produk dari whole grains, serta tingginya konsumsi makanan berlemak jenuh dan tinggi sodium. Hal ini menegaskan perlunya perbaikan pola makan yang lebih seimbang, bervariasi, dan sesuai dengan prinsip pola makan sehat. Berikut adalah rata-rata IGS dan HII Respon 1 dan 2. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, rata-rata skor indeks gizi seimbang atau IGS dan Healthy Eating Index HII pada Respon 1 dan Respon 2 menunjukkan pola konsumsi yang cenderung mirip, terutama dalam hal ketercukupan energi, namun masih rendah kualitas konsumsi buah, sayur, serta makanan yang dianjurkan dalam program gizi seimbang. Respon 1 memperoleh skor IGS 5 dan HII 5, sedangkan Respon 2 memperoleh skor IGS 8 dan HII 1, sehingga dirata-ratakan skor IGS pada responden adalah 2,5 yang menunjukkan kategori sedang. Rata-rata skor HII kedua responden adalah 87 yang termasuk dalam kategori rendah sedang, berdasarkan kualitas pola makan keduanya masih belum memenuhi pola makan sehat dari sisi kualitas pangan, seperti konsumsi whole grain, sayur hijau, produk susu, serta pengurangan lemak jenuh. Secara umum, baik IGS maupun HII memperlihatkan bahwa pola makan responden cukup baik dari sisi energi dan protein, namun masih dalam bervariasi dan belum memenuhi standar pola makan seimbang. Untuk perbandingannya sendiri, hasil IGS HII pada responden 1 dan responden 2 menunjukkan bahwa keduanya memiliki pola makan yang serupa dalam hal kelebihan dan kekurangan konsumsi makan. Responden 1 memiliki skor IGS lebih rendah dibandingkan responden 2, yang menunjukkan bahwa secara jumlah konsumsi makan responden 2 lebih mendekati standar BGS, terutama pada komponen energi, karbohidrat, dan protein. Namun, skor HII memperlihatkan pola berbeda. Responden 1 mendapatkan skor HII lebih tinggi dari 53 dan responden 2 41. IGS lebih menekankan kecukupan porsi dan jumlah makan harian, sedangkan HII lebih sensitif terhadap kualitas pangan yang dikonsumsi. Perbedaan ini terlihat jelas pada responden 2 yang secara kuantitas makan cukup baik, yang dibuktikan oleh skor IGS yang tinggi. Tetapi kualitas makan tergolong rendah karena skor HII-nya rendah. Sementara itu, responden 1 memiliki kuantitas makan yang lebih terbatas karena skor IGS-nya rendah. Tetapi kualitas makan relatif lebih baik dengan HII. Dengan demikian, kedua indeks memberikan gambaran yang paling melengkapi mengenai pola konsumsi pangan responden, baik dari aspek kecukupan maupun kualitas nutrisi. Untuk kesimpulannya sendiri, rata-rata skor IGS dari kedua responden adalah 6,5 menunjukkan pola makan pada kategori cukup sampai sedang. Sedangkan rata-rata skor HII adalah 67 yang termasuk dalam kategori rendah sedang secara keseluruhan. Kedua responden cenderung mengkonsumsi cukup energi dan protein, tetapi belum memenuhi prinsip pendobar gizi seimbang karena rendahnya variasi pangan, minimnya buah dan sayur, serta masih tingginya konsumsi pangan tinggi
lemak jenuh, sodium, dan karbohidrat olahan. Untuk sarannya sendiri, yang pertama, dapat meningkatkan konsumsi sayur dan buah setiap hari minimal 250 gram sayur dan 150 gram buah per hari sesuai berat gizi seimbang. Yang kedua, mengurangi konsumsi gorengan dan makanan tinggi lemak jenuh seperti ayam geprek, keripik, makanan bersantan, dan daging berlemak. Yang ketiga, menambah variasi pangan seperti kacang-kacangan, sayuran hijau, buah, untuk produk susu rendah lemak dan meningkatkan asupan mikronutrien dan serat. Sekian dari saya, terima kasih.